Bentar. Terima. Dibenerin Mas, tolong Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ayol ikhwah al-fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada pagi yang mulia ini kita lanjutkan materi yang berkaitan atau berkenaan dengan teori bahasa Arab, ya, teori dalam bahasa Arab. Sudah. Teori dalam bahasa Arab. Kemarin kita sampai ke asbaha, temannya kana. Sekali lagi, bagi yang belum paham, masalah mubtada khobar, maka Ana sarankan untuk banyak-banyak membaca dan mendengarkan penjelasan tentang itu, tentang masalah mubtada khobar, ya. Bangunin, Mas. Kemarin kita dari ingat ya rumus isim kana dan khabarnya ini senantiasa rafa, ini senantiasa nasab. Kemudian kita kemarin sudah masuk temannya isim ka, temannya kana, ya. Ini ada kana, kemudian ada temannya asbaha. Asbaha, ada selalu asbah ada namanya adha. Adha ini pun sama seperti asbah atau seperti kana. Amalannya merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Adha artinya di waktu duha. Merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Seperti adha, ya.
Nah, misalkan contoh adha, ya. Adha, misalkan Umaru, ya. Adha Umaru tilmi tilmidan. Adha Umaru al murafa nitil midan. Seperti itu. Di antara contohnya. Artinya bisa ada Umar yang menjadi seorang murid. Umar menjadi seorang murid. Yang dimana juga soro bisa juga ya. Bisa juga di waktu duha. Seperti itu sama ya. Kemudian ada lagi temannya dola. Ya. Ada lagi temannya lagi amsa. Ya. Ada lagi satu lagi bata. Ini yang pertama ini ya bisa menunjukkan waktu. Yang maksudnya teman yang pertama ini, kelompok yang pertama ini masuk anak kategorikan ya, ini semua adalah kategori kelompok yang menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Bisa menunjukkan waktu atau di mana soro. Ya kan artinya waktu pagi, waktu duha, waktu siang, sore, malam. Paham sampai sini? Paham? Paham. Paham tuh ikhwah? Paham. Baik. Sekarang buat contoh masing-masing dari adha sampai bata dulu. Sebelum mana lanjutkan materi yang lain. Dibuat dua-dua. Yang satu mufrad, yang satu jamak. Satu boleh laki-laki atau boleh perempuan. Ini juga mufrad, jamak, mufrad, jamak, mufrad, jamak. Buat sekarang. dari adha ya. Sudah. Bangun. Dia bilang bangun. Ini salah juga bang. Pasti jangan gitu kurang ya pak. Bukan tobat sekali doang. Masuk mandi mas. Mandi mas. Mandi. Kalau dikasih waktu tidur kan kamu nggak bisa tidur ya. Nah itu lagi. Sekarang rasakan. Kasih waktu tidur, kasih tidur. Besok itu lagi. Buka gimana ini? Mana buka?
Khalas ikhwah, udah hidup. Masih baru satu Ustadz. Ya, tunggu. Dua-dua saja. Dua yang asbah sudah ya. Ini aja. Yang adha, dolam, sabata. Itu yang menunjukkan apa? Waktu. Jadi bisa antum kalau misalkan di waktu malam pakai bata. Waktu sore makanya zikir sore amsaina wa amsal munqulillah. Ya, walhamdulillah. Itu di antara doanya. Kelas ikhwah? Belum. Sebelum. Tinggal dua lagi Ustadz Ana, Amsa dan Bat. Ayo, cepat buruan. Kan gampang. Buat mubtada khobar dulu. Caranya kan masa kebingungan saya sih. Enggak Ustadz, cuma lama nulisnya Ustadz. Nggak bingung kan? Tidak Ustadz, cuma lama Ya kan? nulisnya. Jadi kalian buat mubtada khobar dulu, ya kan? Itu kemarin kan rumusnya gitu. Kemudian dikasih ini, dikasih temennya Kana.
kemudian khobarnya nanti diganti gitu. Paham? Paham. Nama-nama. Sudah? Sudah Ustadz. Baik, Ridho yang pertama, adha. Silakan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Raqam awal adha. Adhat Fatimatu talibatan. Nah, adha. Adhat ya. Kata Adhat. Fatimah. Adhat. Adhat Fatimatu talibatan. Nah, temannya sebutkan. Aba Yahya, tafadhol ahi. Tafadhol apa ya? Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Mungkin ana zolla, Ustaz. Ya, tafadhol. Zolla al-hawa'u haron, Ustaz. Nah, dhalla al-hawa'u harran. Bagus. Ya, bagus, betul. Ba'dahu Ahi Hamzah. Alwi, tafadhol. Coba Amsa. Bismillah, Amsa. Amsa rajulu dzakiran. Na'am. Amsa ar-rajulu dzakiran. Nah, sanda barakallahu fi. Terakhir bata. Coba ya jama ya. Tafadhol ahi Nurhuda Abu Salman. Ini bata. Dibuat dulu. Ya, tafadhol. Bata tolibatu tajiraini. Ulang. Bata tolibatu at-tajiru. At-tajiron. Tajiro. Salah. Kalau jamak muannas ini ya. Ya. Mau buat apa? Jamak muannas salim. Batat. Apa? Bata Tadi tolibatu bukan begitu. Toliba.
begini. Kalau jamak muannas salim. Nah, Batat talibat, ada matnya. Bat ini jamak muannas salim dengan alif dan ta. Rofa'nya. Terus apa? Tujaraitaini. Bukan. Ini ikut jamak juga, bukan Tujar. perempuan. Ta, Jiro. ta, jiro. Apa? Jamaknya tajir tujar bukan? Bukan kan? Tajiratin boleh. Tajiratin. Oh, Ya. At-talibatu tajiratin ini jamak, ikutkan. Kan Anda udah bilang kalau ini satu, kalau ini atau dua. ini bilangannya Muannas. satu, ini bilangannya satu. Kalau ini bilangannya dua, harus dua. Kalau ini jamak lebih dari dua, tiga dan seterusnya, ya maka ini juga tiga dan seterusnya. Ini kan jamak, ya enggak? Nah, Ustaz. Jamak bukan jamak apa ini? Jamak muannas salim. Muannas salim tandanya dengan alif dan ta. Maka nasabnya ini kan nasab. Nasab khobar jamak muannas salim dengan kasroh. Bukan dengan ya. Paham? Nasab jamak muannas salim dengan kasroh. Nasabnya. Ya enggak? Nah, Ustaz. Fahim tuh. Paham enggak sampai sini? Afwan Ustadz, itu bukan tajirotan ya Ustadz. Tajiratan salah. Kalau tajiratan itu jamak, ima jamak taksir atau mufrad. Paham enggak? Paham Ustadz. Karena jamak muannas salim tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Oh, kasroh. Kasroh. Oh, kasroh. Dengan kasroh. Jamak muannas salim tanda nasabnya dengan Kasroh. kasroh. Ingat-ingat itu nanti coba ada alamatul i'rab fil ismi, tanda-tanda i'rab dalam isim. Kalau isim mufrad rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, ya majrurnya atau khofatnya dengan kasrah. Jamak taksir rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, khofatnya atau majrurnya dengan kasrah. Jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Jamak muannas salim rafa'nya dengan ya dhamma, nasabnya dengan kasrah, majrurnya dengan kasrah. Dihafal itu. Paham nggak nih? Oh, ya, afwan Ustadz, kebalik tadi Ustadz. Paham. Paham nggak yang lain? Fahim tuh. Ya, jadi batat karena dia perempuan, batat. At-talibatu tajiratin. Tajiratin. Yang lain paham, Ikhwah? Sebelum mana lanjut? Yang lain paham, ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Apa Ustadz, arti masing-masing dari apa tadi? Asbah dan lain-lain nanti apa Ustadz? Mohon diulangi Ustadz. Nah, ulang ya. Asbaha waktu pagi. Adha waktu duha. Kan menunjukkan waktu duha. Dhalla waktu siang. Naharon. Amsa waktu sore. Jika sore amsainya. Bata waktu malam. Mabit. Bata yabitu. Naam. Faham tuh.
terkadang bisa menjadi soro maknanya, menjadi asbaha nggak harus artinya waktu pagi. Sebagaimana yang tadi malam Ana jelaskan. Bisa artinya menjadi, tergantung kalimatnya nanti. Ini udah paham ya? Paham nggak? Paham, Ustaz. Baik, sekarang yang berikutnya, saudara Kana masih ada laisa. Laisa. Yang tadi ini menunjukkan waktu semua nih. Sekarang menunjukkan untuk meniadakan, menafikan. Laisa, apa namanya, laisa najihu sahlatan. Misalnya, tidak ada orang yang berhasil itu mudah. Misalnya gitu. Laisa an-najahu boleh. Sahlan. Sahlan. Misalnya gitu. Laisa ya an-najahu sahlan. Ya. Nah, itu misalkan seperti itu tadi boleh. Ini artinya tidak ada atau tidak ada orang yang apa namanya firman Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, kayak gitu. Ya boleh juga. Ya ini pokoknya meniadakan, menafikan. Laisa misalkan alimun atau laisa alimu sama ya. Nah, contohnya laisal alimu laisal alimu misalkan laisa alimu fakiran misalkan. Laisal alimu fakiran. Atau juga boleh laisal alimu bifakirin. Nah, gitu. Boleh. Dan juga lain laisa laisal ghaniyyu bifakirin misalkan. Boleh dengan begini, dengan sebuah jumlah ya. Bifakirin. Laisal ghaniyyu bifakirin. Nah, artinya menafikan, tidak ada orang yang kaya dia fakir. Tidak ada orang yang berilmu dia fakir. Artinya menafikan. Menafikan. Kok bisa dengan huruf jar saat begini? Boleh, nanti pembahasannya masalah khobar. Kembali lagi masalah khobar ya. Dan boleh dengan bentuk sibhul jumlah khobarnya. Paham ini? Paham nggak? Tuh. Antum ikhwah, kok pada diem aja nih, menang aja. Oh, Pak Hikmat. Itu. Iya. Paham ya? Saya Prensa sudah ya. Yang terakhir, yang sebelum terakhir lah, ada soro namanya. Soro yang tadi menafikan. Laisa pokoknya kalau antum mau menafikan atau mau meniadakan itu menggunakan laisa atau ma. Bergantung, boleh laisa. Misalnya lastu aliman, saya bukan orang yang berilmu. Lastu aliman. Kayak gitu. Atau lastu mudarrisan, saya bukan seorang guru. Gitu. Pokoknya
menunjukkan bukan gitu, menafikan. Atau lastu tabiban, saya bukan seorang dokter. Nah, gitu. Dan seterusnya. Paham dong? Insyaallah. Nah, Insya ya. Allah. Insya Allah. Gampang kan? Ya, nanti pembahasan di sini Insya Allah sahlun. nanti kotak apa mengubah-ubahnya di sini aja paling. Ya khobar ada perubahan, ada macamnya. Sebagaimana khobar mubtada. Kemudian soro. Soro sama ya. Soro al-ustadu misalkan. Soro al-ustadu mujtahidan. Soro al-ustadu mujtahidan. Sama. Kaidahnya sama, pokoknya kalau di sini satu ini satu, kalau ini laki-laki ini laki-laki, kalau ini perempuan sama pokoknya. Sama amalannya seperti amalannya seperti apa, Ikhwah? Mubtada khobar. Ikhwah, seperti Seperti kanak. Seperti kana. kana. Pokoknya kalau dia laki-laki, maka khobarnya, kalau isimnya laki-laki, khobarnya laki-laki. Kalau isimnya tunggal, makanya juga tunggal. Kalau ini isimnya ganda, maka ini ganda. Kalau ini lebih dari 2, jamak, yang kan jamak. Sama seperti kana, pokoknya sama semua. Akan tapi penggunaannya berbeda. Maksudnya ini menunjukkan waktu, ini untuk menafikan. Ya, beda kan? Kalau menafikan maka masa pakai asbah. Asbah tuh ustadan. Dia mau mengatakan saya bukan seorang ustad, tapi dia ngomongnya asbah tuh ustadan. Salah. Makanya laisa. Saya bukan seorang ustad, pakainya kalau asbah tuh ustadan, artinya saya telah menjadi ustad. Jadi jangan pakai asbah, pakai laisa. Itu cara penggunaannya doang. Paham ya? Paham nggak? Paham? Insya Allah. Atau kayak mau pakai soro, tadinya dia belum jadi ustadz, perubahan, atau dia dulu belum alim, sekarang menjadi alim, atau sirtu aliman, saya telah menjadi orang yang berilmu, sirtu aliman, seperti itu. Jadi tergantung katanya mau mengungkapkan kalimat yang seperti apa, menunjukkan waktu kah, atau ingin menafikan atau meniadakan, atau satu lagi menunjukkan perubahan. Itu teman-temannya kana. Di sini nanti anak suruh buat ya. Satu lagi yang terakhir, saudaranya kana ya. Mudah-mudahan ada dapat teori, langsung terapkan. Teori terapkan. Ada lagi yang menunjukkan senantiasa. Jadi misalkan antum senantiasa laki, ya. Mazil tu rojulan. Alhamdulillah, aku senantiasa ya jenis kelaminnya laki-laki. Atau senantiasa antum misalkan berada di Jakarta. Mazil tu di Jakarta. Saya masih di Jakarta. Nah, ini diantaranya menunjukkan senantiasa ya, ada banyak ini. Ada mazala, kemudian ada ma bariha, ya, menunjukkannya sama, senantiasa, atau ma infakka, atau ma fatihah. Tapi catatan harus pakai ma ya. Kalau ma-nya dihilangin zala,
artinya lenyap atau hilang. Kalau zala doang gitu, tapi ma-nya dihilangin. Ini artinya beda. Tapi kalau ini menunjukkan kalau ini ingin beramal seperti kana, ini semua seperti asbaha adha dhola dengan laisa dan soro. Kalau yang ini semuanya ini harus diawali di depannya pakai ma. Mazala, ma bariha, ma infakka, ma fakka, ma fatiha, ma fatiha. Nah, ini saudaranya kana kalau seperti ini. Tapi kalau ma-nya dihilangin, ini bukan saudaranya kana, nggak boleh beramalan seperti amalannya kana. Maka tatkala dia seperti ini, maka ini menjadi saudaranya kana nih kalau pakai ma. Tapi kalau ma-nya dihilangin, diawali semua, maka itu bukan saudaranya kana. Dan artinya ini adalah semuanya artinya senantiasa. Senantiasa atau selamanya. Nah, ini semua nih. Kalau ini dihilangin ma-nya, tadi kan ma-nya dihilangin, artinya bukan senantiasa lagi, artinya hilang atau lenyap, zala. Begitu juga infaka, ma-nya dihilangin, artinya menjadi lepas. Infaka ya lepas. Iya, tidak nyambung, melepaskan diri gitu. Dan seterusnya. Jadi harus ada ma. Senantiasa artinya. Jadi misalkan saya senantiasa menjadi guru, saya senantiasa ada di Jakarta, nah pakai ini mazala. Mazala Ahmadu ustadzan. Senantiasa Ahmad itu menjadi seorang ustadz. Gitu. Paham tuh? Bingung aja nih, diam aja nih. Ayo Ikhwan, gimana? Yang lain Yang gimana? ini Ustaz, apa Ustaz? Nomor 2 dari mazalah, setelah itu apa Ustaz artinya? Mabariha, artinya sama senantiasa. Ini semuanya artinya senantiasa. Oh, nanam, mabariha. Kan udah ada di sini. Senantiasa semuanya maknanya. Kalau dia menjadi temannya kana. Kalau dia menjadi temannya kana, ini pakai ma, ini temannya kana semua. Amalannya merofakan isimnya, menasobkan khabarnya. Sama seperti Laisa, Soro, sama. Artinya senantiasa kalau kayak gini. Paham tuh? Paham, Ustaz. Sekarang kerjakan. Coba buat Laisa 1, Soro 1, ini satu semua. Mazalah 1, mabariha artinya sama ya, senantiasa ya. Mabariha, nah harokatnya ya. Mabariha. In fakama manfaka. Mafati'a. Artinya senantiasa ini. Ini semuanya saudara kana nih. Saudaranya kana, bukan fi'il yang lain. Karena ada ma-nya. Sekarang buat contohnya satu-satu semua. Yang terakhir itu. Ya, dibuat beraneka ragam, jangan mufrad semua. Ada musanna, ada jama'.
Besok pengen nanti mulai lagi di coba kamu ini apa namanya, diulangi lagi. Terus saya ngomong nggak diulangi lagi kemarin. Reva belum. Kurang satu lagi, Ustaz. Satu. Di sini kita selesaikan sama ketika sudah dulu. Ya. Nah, karena kemarin kita sudah coba ya antum baca kitab, yaitu karena bekal atau teori-teori yang Anda berikan kurang, sehingga tatkala Anda berikan teks dalam bahasa Arab, kewalahan antum. Ya. Nah, maka teorinya harus diperdalam lagi. Ini jelas nggak tulisannya nih? Ah, tulisannya jelas nggak? Ridho? Jelas? Sangat jelas, Ustaz. Jelas ya? Mm-mm. Sudah? Sudah, Ustaz. Baik. Ridho, coba panggil teman yang lain, jangan antum terus. Oh, naam, Coba. Ustaz. Ahi Ishak. Isyam, fadhal Isyam. Laisa coba. Hai Ishak.
Pakai laisa. Tafadhol Ahi Ishak. Naam. Laisa ustadun kaslanan. Iya, sudah bagus, tapi masih sedikit ada kesalahan. Jangan di tanwin yang isimnya ini. Oh, Harus naam. pakai ibarat antum buat mubtada khobar. Mubtada harus ma'rifah. Jadi kalau bukan nama orang, pakai alif lam. Laisal ustadu kaslan. Nah, laisal ustadu kaslan. Nah, bagus. Santap. Naam. Terus yang lain? Mas Fatih. Tafadhol. Ya, Fatih pakai soro coba. Fatih. Ahi Fatih. Ahi, ya, anak lewati. Ahi Hanif. Naam, Ustaz. Saya coba Ustaz ya. Ya. Fadhol, fadhol. Sara al-muslimu ashabul jannati. Apa ulang? Sara al-muslimu ashabul jannata. Jannati. Nah, hampir dikit lagi. Bagus, ini mencoba bagus ya. Bagus. Soral muslimuna atau muslimu atau soral muslimuna yang tepat tadi soral muslimuna, atau kalau mau mufrad soral muslimu sahiba. Kalau ashab boleh juga sih ashabal, bukan ashabul. Oh, nah. Karena dia nasab. Nasab, Ustaz. Iya. Kalau ashabal kan ini jamak taksir. Jamak taksir nasabnya dengan fathah. Ashabal Oh, dan nah. nanti. Kalau mau ini juga jamak saral muslimuna ashabal jannati. Jannati. Atau kalau dia mufrad saral muslimu sahiba. Sahibal jannati. Ya, sahibal jannati. Nah. Gitu. Tapi al-muslim ini lafzul mufrad bimakna jam. Oh, Bimakna jam'i. Jadi ada kata-kata yang dia mufrad tapi maknanya jamak. Ya, seperti misalkan ya tadi al-muslimun, kemudian juga an-nas itu insan. mufrad tapi maknanya jamak gitu ya. Boleh begitu juga boleh, karena kita melihat dari sisi lafaz apa dari sisi makna. Nah, ini kalau Anda bahas ada khilafiyah di antara Ahlul Basrah dan Ahlul Kufah ya, dalam masalah ini. Nah, ada Ahlul Basrah dan Ahlul Kufah yang berselisih dalam masalah lughah. Ini perdebatan yang sangat hebat ya. Ya boleh soral muslimuna ashabal, karena dia nasab kan. Anda bilang ini ingat ini rumusnya adalah khobarnya harus nasab ashabal jannati gitu ya. Lihat dia bentuknya apa. Kalau ashabal berarti dia jamak taksir, nasabnya dengan fathah. Baik, bagus. Syukran, Ustaz. Ba'dahu. Tafadhol Ahi Agung. Ahi Agung. Mahi. Sekarang coba mazala. Mazalat tajiru ghaniyan. Mazala at-tajiru ghaniyan. Bagus. Ya, mazala senantiasa pedagang itu kaya. Kaya. Nggak pernah bangkrut ya. Mazala at-tajiru ghaniyan. Bagus.
Ya. Terus ba'dahu Tafaddal akhi Abdillah. Kaifa akhi? Masih bingung? Masya Allah. masih bingung ya? Tafaddal akhi Huda Abu Salman. Naam ya Ustaz. Fadhal. Ma bariha. Ma bariha. Senantiasa artinya. Ma bariha zumalan saruron. Apa ulang-ulang? Ma bariha zumalan saruron. Apa artinya? Senantiasa teman sebangku senang. Teman sebangku ma bariha zumalan. Kenapa pakai zumalan? Oh, naam Ustaz. Ma bariha tolibun saruron. Enggak apa-apa pakai zumalan boleh, Oh, iya. tapi nggak boleh ditanwin. Ini dilihat lihat ini contoh-contohnya. Oh, zumalun. Ini kan sebagai mubtada awalnya, terus karena kemasukan ini temennya maka amalannya berbeda gitu loh. Naam Ustaz. Coba ulang. Ma bariha zumalun saruron. Kalau zumalau mufradnya apa? Zumalau. Mufradnya apa? Zumala. Naam Ustaz. Domah. Itu jamaknya zumala. Mufradnya apa ikhwah? Zamilun. Iya. Lah kok Jamilun. Zamilun. Enak. Zamilun. Zamilun. Nah. Jadi itu mufradnya, jamaknya zumala. Mau pakai mufrad apa pakai jamak? Mufrad ya Ustaz. Mufrad aja coba, bukan tadi apa antum ngomong? Ma bariha zumalan. ma bariha zamilun saruron. Pakai ini, pakai alif lam. Itu kan bukan nama orang. Oh, naam Ustaz. Ma barihal diganti Ustaz. Bukan diganti pakai alif lam, bukan ditanwin. Ma barihal zuma ma barihal Zamilu. zamilu saruron. Ya boleh, atau sa'idan boleh. Sa'id. Sa'idan itu juga bahagia. Naam Ustaz. Sa'idan atau tadi antum ngomong apa? Ma barihal Zamilu sa'idan au saruron. saruran, surur, Oh, naam Ustaz. masruran atau gitu. Oh, Bukan masruron. saruran. Iya, masruran, bukan sururan, bukan. Jamannya apa? Masrur, jamannya apa? Itu jamak taksir ya. Pakai jamak taksir. Jadi yang gunakan itu diperhatikan kaidahnya juga. Ya, baik. Baik, yang berikutnya manfaka. Silakan teman selanjutnya. Tafadhal Huda Kendal. Rasa teman itu bahagia. Bagus. Terus. Naam. Ma fatihal komisu nadhifan. Infaka. Oh, ma'ifaka. Ma infakal komisu nadhifan. Nah,
manfakkal qamisu nadhifan. Bagus. Nah, ini yang gampang-gampang aja ya. Senantiasa baju atau kamis itu dan kamis atau baju ya atau kemeja itu bersih, nadhif ya. Atau manfakkal libasu ya nasikhan, kotor boleh. Baik, bagus. Ba'dahu. Ahi Hendra, tafadhol. Ahi Hendra. Tafadhol. Ayat terakhir. Jesat. Fadal. Bismillah. Harus bisa semuanya, jangan takut-takut ya. Takut salah. Jangan takut salah ya. Nah, Ustaz. Fadal. Ma qani'a Aliyu sadiqan. Ma fati'a. Oh. Ma Ma fati'a. fati'a Aliyu sadiqan. Gitu bagus. Ma fati'a Aliyun sadiqan. Kalau Aliyun boleh ditanwin karena dia nama orang, sudah ma'rifah. Ya. Beda nggak pakai ma fatiha al aliyu, nggak perlu gitu karena nama orang Aliyun dia sudah ma'rifah. Ingat-ingat kembali ke isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah diantaranya ya dengan alif lam, nama orang, domir ya, itu nggak perlu ada alif lam lagi ya. Ma fatiha Aliyun bagus, sadiqan ya bagus ya, ini bagus udah bisa ya. Yang ini teori kaidah isim marfu yang pertama kita sudah panjang lebar masalah mubtada dan juga masalah khobar. Alhamdulillah kita sudah mempelajari dua lagi, isim kana dan khobar kana. Khobar kana nanti aja. Soalnya ini ada intinya antum bisa membuat dari isim yang marfu dari isim kana aja. Khobar kana ini sebenarnya mengikuti khobar mubtada nanti karena ini ada macamnya lagi. Ada macamnya lagi. Khobar ini bisa bentuk sibul jumlah, bisa bentuk jumlah. Sibul jumlah dibagi lagi, jumlah dibagi lagi. Tapi nanti aja pusing. Yang penting antum sudah bisa merangkai sebuah kalimat dalam bahasa Arab dengan menggunakan kana dan saudara-saudaranya. Itu dulu targetnya adalah materi pagi ini adalah antum bisa merangkai kalimat dari kana dan saudara-saudaranya. Itu alhamdulillah tadi hampir semuanya bisa ya, alhamdulillah. Tetap antum dibuat di rumah mungkin pas lagi senggang atau ngomong juga ya, udah berani ngomong bahasa Arab ya. Soalnya kita, Anda sekali lagi Anda ingatkan dan Anda tegaskan, kita nanti juga bukan terfokus sama teori ini. Ya, enggak, nanti kita masuk ke Durus Lugo juga, gitu ya. Jadi juga enggak harus teori gitu, enggak, Anda selang-seling. Nanti metodenya Anda kasih teori, penerapan di sini, gitu ya, di sini maksudnya langsung cara menerapkannya, langsung contohnya. Kemudian nanti kita kembali ke Durus Lugo juga langsung bagaimana menerapkan secara hakikat di Durus Lugo. Kemudian tambah lagi menguatkan dengan anak kasih antum teks dalam bahasa Arab. Anak suruh baca. Bisa nggak? Nanti tentunya makanya anak perbanyak dulu, anak berikan bekal dulu untuk ya bisa mengimplementasikan atau merealisasikan teori-teori ini di kitab-kitab para ulama atau di teks-teks yang lainnya. Nah, itu jadi metode seperti itu, bukan nanti seperti ini terus enggak. Jadi anak selang-seling. Jadi kapan anak kasih antum teori, kapan anak suruh terapan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin dari anak mohon dimaklumi, dan ini memang anak agak berbeda ya. Karena dengan seperti itu lebih cepat. Kalau teori semua
itu nggak bisa menerapkannya. Kalau penerapan semua nggak ada teori juga nggak bisa. Karena apa? Dia nggak ngerti, belum ada bekalnya. Terbukti dengan kita sudah contohkan pada pertemuan yang beberapa pertemuan yang lalu, itu nggak bisa kalau kita langsung kasih terapan ya, karena teorinya ini belum kuat. Teori-teori ini belum kuat. Nah, Anda kembalikan ke Rais Jalsa. Tafadhal ya Ridho. Nah, jazakallahu khairan ala ilm Ustaz. Baik, peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktunya kita sudah memasuki sesi akhir. Ana memberikan kesempatan bagi para peserta yang masih belum memahami materi dari awal hingga akhir, pertanyaannya maksimal ya 1 atau 2 pertanyaan. Ana persilahkan, ada yang mau ditanyakan terkait materi ini yang sudah dijelaskan? Ya, silakan ditanyakan kalau masih bingung, terutama yang baru. Saya mau tanya Ustaz. Fadhal. Ismi Hanif Ustaz. Ana talibun jadid. Masya Allah. Ahlan ya Hanif. Ahlan. Mau tanya akhwatu kana ketika berubah dhamirnya menjadi ana, jadi saya itu saya yang tahu cuma laisa jadi lastu, soro jadi sirtu tadi Ustaz jelaskan. Yang lainnya belum tahu Ustaz. Masya Allah. Allah yubarik fikum. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus ya. Nah, ini ya memang Anda belum jelaskan ya. Ya perubahan ini ya ini dengan Anda jelaskan pelan-pelan ya. Tadi sebentar. Baik, Anda nyari spidol ya, Baik, ini Anda akan jelaskan. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi spidolnya belum diisi. Ya, misalkan contoh asbaha ya. Asbaha. Nanti tentunya harus ada pertemuan khusus ya. Karena ini memerlukan waktu lama. Intinya teman-teman kana atau saudara-saudara kana, kalau ketemu domair, bukan hanya domir ana, tapi semuanya. Domair ini namanya. Domair artinya domir-domir. Yang ada 14 gitu. Dari domir ana, ketemu ya asbaha atau teman-temannya, wa ghairuhu ya, ketemu 14 domir dari domir ana sampai domir nahnu, ini memiliki kaidah dalam merubahnya, nggak sembarangan. Nah, Ana ulang, asbaha dan atau teman-teman kana yang lainnya ketemu domair ada 14 dari ana sampai nahnu. Dari ana dari huwa ya, apa dari ana dari huwa sampai nahnu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum anti antum antunna ana nahnu. Nah, itu ada berapa? 14 domair. Jika ketemu isim-isim kana akan mengalami perubahan. Contohnya panjang lebar sebenarnya. Nah, misalkan asbaha, kalau anak tasrif ya, nama ini hubungannya dengan ilmu tasrif.
asbaha, asbaha huwa, ada domir huwa di sini. Asbaha huma, asbaha, ada alifnya. Asbaha dengan alifnya gini, ini huma. Kemudian asbahu, ada wawu gini, ada domir hum. Terus ya, asbahat hiya, gitu namanya ini ya, asbahat, dan asbahat hiya, ambil hiya di sini ya. Kemudian sama asbahata huma, asbahata, ada tanya ini dia ada alifnya, ini huma, huma perempuan maksudnya ya. Asbahna hunna, asbahna begini, tapi bukan nanya nggak panjang, asbahna nggak panjang, hunna. Terus asbahta anta, asbahtuma antuma, asbahtum antum, asbahti anti, asbahtuma antuma, asbahtunna antuna, asbahtu ana, asbahna nahnu. Paham? Kayak gini. Insyaallah. Paham ya? Ya kayak gitu, nanti ada kaitannya dengan ilmu sorof ya. Namanya itu tasrif lugawi, asbaha, asbaha, asbahu, asbahat, asbahata, asbahna, asbahta, asbahtuma, asbahtum, asbahti, asbahtuma, asbahtunna, asbahtu, asbahna. Nah, kayak gitu. Tapi di sini ada domirnya, domair. Asbaha huwa, asbaha huma, asbahuhum, asbahat hiya, asbahata huma, asbahna hunna, asbahta anta, asbahtuma antuma, asbahtum antum, asbahti anti, asbahtuma antuma, asbahtunna antuna, asbahtu ana, asbahna nahnu. Gitu ya. Bisa gitu. Nah, insyaallah Ustaz. Syukran. Ya, nantilah pelan-pelan. Intinya waktunya nggak cukup ya. Ana bisa jelaskan semua, tapi ya perlu waktu. Ya intinya Ana tadi pagi ini Ana ingin menjelaskan, antum bisa dulu nih merangkai, adapun ini ya otomatis nanti harus bisa merangkai. Tujuannya pagi ini adalah targetnya bisa merangkai kalimat jumlah ismiyah. Ini masuk jumlah ismiyah ini yang benar ya, bukan jumlah fi'liyah. Karena dalam bahasa Arab itu ada dua pola saja. Pola yang pertama jumlah ismiyah, pola kedua adalah jumlah fi'liyah. Sekarang kita lagi bahas jumlah ismiyah semua, dari mubtada, khobar, kemudian isim kana dan khobar kana dan saudara-saudaranya. Nah, ini antum sudah kasih materi ini dan antum praktekkan ke yang lain ya, ke mufrad, musanna, jama, musanna ya muannas, musanna mudzakkar, kemudian jama taksir, jama mudzakkar salim, ya, jama muannas salim. Nah, itu dipraktekkan supaya terbiasa dan berani untuk bicara ya. Setelah itu antum misalkan sama teman yang udah mulai ngaji, ya, pakai bahasa Arab dikit-dikit ya supaya terbiasa gitu. Itu aja dari Ana, dan ini tentunya ya hampir mirip semuanya ya, seperti ini. Al-hal bola semuanya mirip. Kalau ketemu dengan domair, domir yang 14 itu, maka seperti ini semuanya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, satu lagi pertanyaan, tafadhol. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang lain? Kayaknya cukup ya. Cukup.
Insya Allah cukup. Betul ya Ridho. Jadi sekali lagi Anda ingatkan sedikit-sedikit dulu, yang penting bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa diterapkan, baik aktif maupun pasif. Jadi kalau Anda kan sudah dua-duanya, bisa pasif dan aktif. Nah, antum jangan pasif saja, bisa coba aktif juga. Aktif artinya bisa ngomong juga, misalkan dikit-dikit ya, untuk ngomong sama orang kayak tadi, misalkan untuk mau meniadakan ya, atau ingin menunjukkan waktu ya di pagi hari dan lain sebagainya, atau pakai mubtada khobar, itu diterapkan ya, karena semua bahasa itu kuncinya berani ya, berani untuk kalau salah belakangan ya, yang penting berani dulu bicara ya. Kalau dalam percakapan ya, tapi kalau dalam baca kitab ya harus berani juga ya. Tapi tentunya dengan kaidah yang ada gitu ya. Kalau belum dibekali tentunya susah untuk bacanya apa nih, susah bingung ya. Tapi ini Ridho Ana bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan Ridho. Baik. Ana sudah tidak ada pertanyaan. Sekali lagi Ana ucapkan jazakallahu khairan ala Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqomahkan kita terus untuk belajar dalam mempelajari bahasa Arab, dan kedepannya nanti kita akan bisa semakin lebih paham dalam memahami ad-dinul Islam fa insyaallah ta'ala. Baik. Itu saja yang Ana perlu bisa sampaikan. Afwan atas segala kekurangan selaku moderator. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassubhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.